Oke, terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu kembali lagi di Community Level Up Club setiap hari Kamis 19.30. Kembali lagi dengan saya Devintia yang akan menjadi host pada malam hari ini. Oke, malam hari ini kita temanya adalah financial gitu ya. Jadi kita akan ngobrol soal bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan cerdas. Seperti yang kita tahu ya, kadang kalau kita punya bisnis gitu, terus habis itu bisnisnya baru berkembang, mulai ada banyak pemasukan, kemudian bingung duitnya itu kecampur-campur sama uang pribadi, terus sampai akhirnya, wah ini bisnis saya sebenarnya untung atau rugi sih, atau ada lebihnya, atau apa gimana, karena eh, tercampur dengan uang pribadi kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengelola keuangan pribadi dengan cerdas dari Pak Yosef, seorang financial advisor. Selamat malam Pak Yosef. Selamat malam, Ibu Devi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Oh, benar, Pak. Oke. Oh, mute. Halo, Oke. selamat malam, Bu. Selamat malam. Sehat, Pak? Sehat? Halo. Sehat, Pak? Gimana kabarnya? Sehat, baik-baik. Sahabatnya baik, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Nah, gimana Pak? Kenapa sih sebelum kita membahas soal PPT kita pada malam hari ini ya, tapi kenapa Pak kok ngambil tema ini? Kenapa kok kita mengangkat tema ini? Boleh nggak Pak dikasih skill-skill dikit? Boleh. Karena kan saya pikir kita dulu tahu tentang adanya IQ, SQ, EQ segala macam. Sebenarnya tema ini juga tema lama sebenarnya. Cuma saya lihat belakangan ini kan semenjak Pak Alvin Lim ya, yang bikin PT apa tadi, financial quotient ya. Terus dia jadi cukup ramai lagi kembali, dan saya pikir tema ini juga bagus karena nggak banyak orang yang banyak tahu tentang FQ ini apa gitu. Kadang masih dianggap sebagai suatu barang baru, ini apa nih gitu. Dan pengaruhnya ke kita waktu cari keuangan itu kadang dianggap nggak ada. Dia pikir cuman ini masalah IQ saja gitu. Padahal kalau kita tahu tentang cara mengatur di financial quotient ini, kecerdasan akan lebih bisa membawa kita mencapai tujuan seperti financial freedom atau apa lebih cepat gitu loh. Nah, itu aja. Oh, kemit nih Pak. Aduh, tiba-tiba kemit lagi. Ya ampun. Bapak tiba-tiba kemit lagi. Saya maaf, tiba-tiba kemit lagi. Keuangannya Saya bagaimana? mohon maaf ini tiba-tiba kayaknya Bapak kemit lagi. Kayaknya otomatis kemit gitu ya. Ada telepon masuk, Bu, sorry. Oh, oke, 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 oke. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, bagaimana, memang ini sebetulnya tema tema yang sering diangkat ya, Pak ya. Tapi kayaknya memang masih perlu untuk diinformasikan gimana sih cara kita mengelola keuangan dengan cerdas itu tadi ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu, tapi sebelum kita masuk ke acara, eh, biasanya nih, Bapak sebagai financial advisor itu membantu personal atau um, perusahaan atau bagaimana Pak? Boleh dikasih ini skill-skill dikit tentang Bapak gitu boleh ya? Ke personal sih. Jadi misalkan ada seseorang yang datang, misalnya yang lebih sering sih misalkan, Pak saya punya dana sekian nih gitu, boleh kasih ide nggak atau saran baiknya dimasukkan kemana aja gitu loh. Apa saya lari ke saham, apa saya lari reksadana gitu. Nanti saya mungkin bisa memberikan sepengetahuan saya dengan perkembangan bunga bank segala macam ekonomi saat ini, saya kasih saran sih bagusnya kira-kira berapa persen masuk di sini, berapa persen masuk di sini, 10% masuk di saham, 10% masuk di reksadana atau di mana, biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga saya tanyakan juga, Anda butuhnya waktu berapa lama nih? Kalau waktu cepat mah kayaknya kita butuh instrumen keuangan juga yang menghasilkan cepat gitu loh. Jadi sesuai, ditanyain dulu kebutuhannya apa.
untuk jangka waktu berapa lama, tujuannya apa, sampai tahu Bu mungkin ada pengen nikah lagi atau bagaimana. Butuh dana atau ada buat uang anak sekolah kan pendidikan bisa aja gitu loh. Lebih banyak sih yang saya temuin itu. Sama sekalian kan saya juga kalau ada yang saya selain itu kan juga sebagai agen asuransi. Jadi kalau ada yang nanya juga kebutuhan asuransi Pak, bagusnya di mana bagaimana, saya berikan advice-nya juga gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, palu gada ya kayaknya kalau kayak gitu. Jadi semua bisa gitu. Pokoknya kalau tentang Kalau bisa finansial. ke sana menyangkut oke lah gitu. Oke, jadi Bapak Ibu mumpung ada Pak Yosef nih, kayaknya Bapak Ibu kalau mau tanya-tanya gitu, monggo. Kalau mau konsultasi, monggo. Soalnya kalau di luar ALC kayaknya nanti bayarin nanti, Kak. Nanti ditarik berapa persen gitu. Jadi selagi mumpung ada di sini, monggo ya Bapak Ibu bisa bertanya. Kan pastinya beda kalau misalnya pemain sudah besar, lalu kalau masih baru berkecimpung ke bisnis, berapa keuntungannya harus dialokasikan atau dananya dialokasikan seperti apa untuk mengembangkan bisnisnya kayak gitu. Nah, nggak berlama-lama lagi karena kayaknya terlalu banyak saya berbicara, sudah nggak sabar pengen ngobrol ya sama Yofet ya gitu. Boleh. Monggo silakan. Ya, monggo silakan Pak. Kita mulai aja presentasinya Pak Yosef. Silakan. Langsung dibuka. Oke. Oke, selamat malam, bapak-bapak, ibu atau teman-teman aja sih ya, teman-teman di ICOM. Wah, barusan ada pertanyaan untuk masuk. Kita akan mulai acara malam ini. Saya akan membagikan mengenai financial quotient. Nah, langsung mungkin lanjut ke slide keduanya. Nah, pertama kita akan melihat satu gambar ya. Gambar ini sebenarnya di tradisi Tionghoa ada, di tradisi Jawa juga ada. Bagaimana seorang anak dari kecil, ada kalau di tradisi Tionghoa itu umur 1 tahun, sedangkan di tradisi Jawa itu umur 7 bulan. Di ya dihadapkan ke sejumlah barang di hadapannya, disuruh milih gitu loh. Milih barang-barang yang akan menjadi pilihan dia. Dan seringkali barang yang dipercaya oleh tradisi ini, barang yang dipilih oleh anak inilah yang akan menjadi masa depan si anak. Bisa dilihat di slide, misalkan dia memilih bahan makanan, bisa saja nanti menjadi chef. Kalau dia memilih mobil, bisa saja jadi pemilik showroom. Apakah ada Bapak Ibu yang waktu kecil mengalami ini, atau mungkin yang tradisi Jawa yang sinten gitu, turun tanah, mungkin Tidak ada. simpen. Tidak Iya, simpen ya Pak. tindak sinten. Ada yang pernah mengalami ini atau mungkin melaksanakan ke anak-anaknya? Ada Bapak Ibu? Wah, lanjut Bu kalau begitu. Slide keduanya aja. Ya, mungkin ini sekilas saja mengenai siapa saya, bisa dibaca dan juga mungkin sedikit saya bernama Yosef, umur 47 tahun yang lalu, saya lahir di Jakarta, di daerah Karanganyar, bisa langsung dibaca saja. Saya memang awalnya kuliah, tapi ternyata ada beberapa faktor yang membuat saya tidak menyelesaikan faktor kuliah saya. Dan lebih banyak kemudian saya bekerja di gereja, lalu baru memulai masuk di dunia keuangan pada tahun 2019. Lanjut Bu, teks slide selanjutnya. Nah, oke, kita mulai masuk ke bahan hari ini. Dalam kehidupan kita dari awal SD sampai saat ini sebenarnya ada 6 literasi dasar yang perlu kita ketahui. Kita itu literasi baca tulis. Ini yang paling dasar, bahwa itu kita harus bisa membaca dan menulis. Oke. Lalu ada juga yang literasi kedua adalah literasi numerasi, yaitu literasi bagaimana kita mengenal simbol, ABC, huruf, angka, dan juga perkalian segala macam. Lalu literasi sains. Literasi sains ini seperti pelajaran pada anak-anak. Api itu panas, es itu dingin, sebagai literasi awal mengenai alam. Ada literasi budaya dan kewargaan, bagaimana kita berbudaya di masyarakat dan juga belajar dalam warga, bermasyarakat, dalam lingkungan.
Dan terakhir yang kelima, bukan terakhir sih, ada kelima baru literasi finansial. Setelah literasi finansial yang dan sekarang yang paling terbaru adalah literasi digital. Nah, literasi finansial ini bisa termasuk sebagai yang tadi kecerdasan finansial, lalu bisa juga ke perencanaan keuangan. Bagaimana kita belajar merencanakan keuangan. Ini termasuk dalam literasi finansial. Lanjut, Bu. Nah, kita mau masuk sekarang ke bahasan apa itu financial quotient. Kita tahu bahwa dari dahulu kita mengenal adanya IQ, tentang intelligence. Lalu berkembang adanya SQ, mungkin EQ dulu ya, emosi. Bagaimana kecerdasan emosi seseorang. Kadang keberhasilan seorang pun ditentukan oleh emosinya. Lalu berlanjut lagi adanya SQ, spiritual quotation, kecerdasan spiritual, bagaimana dia berhubungan dengan alam, dengan Tuhannya. Lalu yang belakangan ini berakhir berkembang lagi adalah FQ. Nah, secara definisi saya ambil dari Wikipedia, financial quotient itu adalah the ability to obtain and manage one wealth by understanding how money works. Atau secara Indonesia dikatakan kemampuan untuk memperoleh dan mengelola kekayaan seseorang dalam memahami, lanjut Bu, cara kerja uang. Itu melalui Wikipedia. Oh, mundur ini, mundur. Maju lagi, Bu. Ya, tadi dari Wikipedia. Sebenarnya mungkin itu sana hanya secara apa ya, literasi. Benar-benar tertulis secara apa. Tapi saya lebih cocok untuk pengertian financial quotient itu adalah, lanjut Bu, teks selanjutnya. Nah, lanjut. Nah, inilah yang lebih saya lebih cocok atau lebih memahaminya, pengertian sebagai ini. Adalah kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan keuangan dan penerapan tata kelola keuangannya yang bisa dilakukan secara baik dan tepat sehingga dapat membuat seseorang itu mampu mewujudkan impian dan harapannya dalam bidang keuangan. Tentu saja, misalkan impiannya bisa apa ya, pensiun dini atau apa. Nah, menurut saya pada akhirnya financial quotient itu bukan sekedar hanya mengenai tentang bagaimana uang, kekayaan, aset, harta gitu ya. Tapi buat saya itu sebenarnya adalah masalah mindset. Bagaimana cara pikir kita terhadap uang tersebut. Lanjut Bu, slide selanjutnya. Financial quotient itu Bu, seperti halnya IQ, SQ dan SQ, bukanlah apa ya, yang instan begitu saja kita dapat gitu loh. Seperti IQ kan kita bisa latih, kita bisa bentuk, kita bisa tingkatkan dengan kemauan kita untuk belajar. Lalu FQ sendiri sebenarnya juga kalau kita mau apa ya, istilahnya gali ke dalam, sebenarnya dari kecil kita sudah dibentuk. Misalkan waktu dari kecil dia melihat orang tuanya atau diberikan uang oleh orang tuanya, uang jajan, dibilang, nih uang jajan satu hari misalkan 1.000, kamu harus habiskan. Berikutnya jadi terus dia akan selalu mengingat, oh kalau dikasih uang harus saya habiskan, uang saya harus habiskan. Dia jadi tidak ada yang apa ya, dia terima pengalaman-pengalaman itu bahwa kalau uang diterima harus dihabiskan. Itu menjadi kecerdasan dia nanti, pengetahuan dia. Kalau dikasih uang berapapun dihabiskan. Atau ada orang tua yang malah mengajarkan anaknya, ini uang jajan untuk kamu seminggu, kamu bisa tabung, bisa kamu jajankan atau bagaimana. Dan dari kecil anak itu sudah dibentuk bagaimana ia bisa menabung, ia bisa merencanakan keuangannya gitu. Jadi menurut saya FQ ini juga bukan hanya sesuatu yang apa ya, hierarki atau dipelajari saja, tapi bisa dibentuk dari pengalaman hidup di lingkungannya, misalkan dia hidupnya bagaimana. Lanjut Bu, tolong. Nah, setelah ini kita mau aktivitas sebentar ya. Dari seperti tulis pada slide, saya minta kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu yang mengikutinya. Mungkin boleh kasih reaksi dulu, saya mau lihat bagaimana sejauh ini
Mungkin boleh dengan jempol atau dengan hati, atau ada apa? Apakah biasa seperti ini Bu Devi bisa untuk interaksi dengan penontonnya, dengan peserta? Saatnya kita diberikan angpau nih, uang 10 juta. Saya minta mungkin Bapak Ibu jangan di kertas sekilas, buatlah listing kira-kira ya. Dari uang 10 juta itu, apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan gitu loh. Dan setidaknya mungkin bisa bikin 7 kegiatan, misalkan nomor 1, oh saya punya utang nih, buru-buru bayar utang dulu dah gitu. Nomor 2, saya mau belanja, ada tas yang saya pengen, yang udah lama saya ingin beli gitu. Boleh minta waktunya mungkin untuk Bapak dan Ibu sekitar mungkin ya 1-2 menit. Nanti siapa yang bisa memberikan contoh listingnya bisa disertakan di chat mungkin. Kolom chat ya, mungkin Bapak Ibu boleh di list di kolom chat misalnya. Bisa di list di kolom chat apa saja yang kira-kira. Oke, sambil menunggu itu kita akan banyak aktivitas nih sebenarnya, karena sebenarnya kecerdasan finansial ini lebih banyak kalau kita praktekkan. Kita bagus kalau kita praktekkan. Kita lanjut Bu ya dengan slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke bahan utamanya. Ada 7 hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk kecerdasan finansial seseorang. Ada 1, tujuan hidup, makna dan pandangan terhadap harta, pilihan standar hidup, 4, pengenalan dan pemahaman akan risiko, terus kebutuhan akan masa depan, keinginan dan kemauan belajar, serta hidup bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya kita akan lihat satu demi satu hal-hal ini. Slide selanjutnya, Bu. Oke. Nah, kembali saya memberikan suatu interaksi. Nanti Bapak atau Ibu bisa mungkin coba tulis di kertas, mungkin nanti coba sambil chat bisa ditulis atau sambil ngobrol nanti setelah acara presentasi selesai bisa. Tujuan hidup. Setiap manusia kita mempunyai tujuan dalam hidup ini. Tidak mungkin bahwa kita tampil di dunia ini hanya seperti kebetulan, atau kadang maaf ada yang orang tua yang bilang kecelakaan gitu. Tidak mungkin kan? Dan kita hidup ada di dunia ini pasti ada tujuannya. Ada yang kita ingin capai dalam hidup ini. Dengan kita mengetahui tujuan hidup yang akan kita mau capai, itu akan membentuk kita punya kecerdasan finansial. Oh, tujuan hidup saya jangkanya panjang. Berarti saya harus menyiapkan uang sekian untuk menjalankan keuangan tersebut, untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, itu dari segi tujuan hidup. Setiap kita harus punya tujuan hidup. Nah, saya minta mungkin dari bidang tujuan hidup ini, seenggak-enggaknya kita bisa menuliskan 3 tujuan hidup yang ingin kita capai dalam waktu terdekat, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Seperti contohnya misalkan memberi mobil baru di 3 tahun ke depan. Lalu nomor 2 adalah makna dan pandangan terhadap harta. Nah, kita tahu sendiri harta ya. Harta itu kadang bisa menjadi sebenarnya dia adalah alat untuk mencapai tujuan hidup. Namun seringkali yang terjadi adalah terbalik. Dia menjadi tujuan yang menjadi tujuan kita untuk hidup. Dan itu semestinya terbalik ya. Kita mesti bisanya memakai uang itu hanya sebagai alat, sebagai kendaraan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau di segi keuangan ya kita menggunakan uang ini, kita mengelolanya untuk mencapai tujuan kita di keuangan. Di harta ini kita juga harus belajar ada 3 hal ya. Bagaimana cara kita memperoleh harta. Kita harus memperolehnya dengan cara yang benar, tentu saja tidak merugikan orang lain, tidak bisa membuat orang lain lebih celaka atau bagaimana. Terus bagaimana harta itu kita gunakan? Apakah harta itu kita gunakan hanya untuk kesenangan kita sendiri, atau harta itu kita gunakan untuk membantu orang lain,
atau harta itu kita gunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Jadi harta ini juga harus ada pandangan terhadap harta tersebut. Lalu yang ketiga yang jadi poin saya adalah bagaimana kita bisa membagikan harta tersebut. Jadi baik lagi, harta itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi kita bagikan kepada yang lain. Bagaimana harta ini menjadi alat untuk mencapai tujuan kita. Tuh. Nah, di sini juga ada suatu aktivitas yang saya berikan. Bapak Ibu saya minta untuk isi kalimat di bawah ini sebanyak dan secepat yang Ibu bisa pikirkan, Rasulullah. Bagi saya harta itu adalah apa? Bagi saya harta itu adalah titipan Tuhan. Bagi saya harta itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan saya. Harta itu adalah apa? Nah, buat Bapak dan Ibu saat ini, bagi Bapak dan Ibu harta itu apa? Apa itu harta? Tujuan hidup kah? Apakah? Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa melistingnya sebanyak mungkin sambil ini sebagai latihan agar kita punya pandangan yang tepat dan benar terhadap harta itu. Boleh lanjut, Bu? Nah, ini mengenai pilihan standar hidup. Seringkali kita bisa saja dikatakan besar pasak daripada tiang. Artinya kita mempunyai cara hidup atau standar hidup yang kita tidak mengukur dari patokan yang kita miliki saat ini gitu loh. Yang kita punya apa, tapi keinginan kita lain apa. Istilahnya ini masalah daripada lifestyle atau hidup yang sebenarnya gitu loh. Apa yang kita mau tampilkan gitu loh. Apa yang kita mau pilih hidup kita. Mau yang memang, kalau memang kemampuannya adalah sederhana, hiduplah sederhana. Kalau kita memang punya kemampuan untuk hidup berlebih, ya kita tampilkan apa adanya juga. Di pilihan standar hidup ini kita juga harus memperhatikan bagaimana standar hidup itu bisa membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita raih di ke depan. Kalau kita mempunyai standar hidup yang mungkin malah menghambat kita untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita, mungkin ada sebaiknya kita mengkoreksi lagi atau mengevaluasi lagi standar hidup kita. Dan ini kalau standar hidup saya lebih menekankan istilahnya bisa membedakan antara wants and needs. Apa yang Anda Bapak Ibu butuhkan dengan yang diinginkan. Seringkali dalam kehidupan ini kan kita lebih banyak dipusingkan untuk hal-hal yang kita inginkan daripada yang kita butuhkan. Nah, untuk pilihan standar hidup ini saya memberikan contoh, memberikan juga suatu aktivitas atau PR lah istilahnya, bagaimana Bapak Ibu membuat daftar aset atau kekayaan dan juga hutang. Jadi dengan membuat ini tabel ini atau daftar aset ini kita bisa melihat sejauh mana titik poin berdiri kita saat ini, posisi kita, keuangan kita. Jadi kita bisa mengharapkan ke depan apa yang kita bisa harus lakukan. Ya, dari tabel ini pun kita bisa melihat apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita kurangi. Misalkan mungkin hutang atau kewajibannya, asetnya kita tambahkan, dan melalui tabel ini pun kita bisa belajar menentukan kapan waktu yang tepat. Apakah saat ini dengan kondisi keuangan seperti ini saya boleh ambil cicilan mobil atau tidak gitu. Jadi tabel ini pun sebenarnya banyak fungsinya kalau kita bisa buat. Lalu tahapan selanjutnya dari nomor 4, lanjut Bu. Untuk slide-nya tolong. Nah, ini yang seringkali juga dilupakan. Bahwa dalam kehidupan ini yang kita jalani dari kecil hingga besar dan dari kita tahapan dari usia kecil, remaja, dewasa, terus berkeluarga, nanti usia tua, ada 5 risiko kehidupan yang memang kita tidak bisa mencoba menghindar daripadanya, yaitu sakit. Semua orang pasti akan mengalami sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Kedua, mengenai kecelakaan. Dan ini pun sesuatu yang tidak kita bisa pikirkan atau kita bisa rencanakan. Dalam berkendara cuma ada 2 resiko, kita nabrak atau kita ditabrak.
dan kita pun nggak pernah tahu kapan hal itu terjadi. Lalu resiko ketiga adalah cacat. Ini juga mungkin kita juga tidak bisa menebak ya. Sering terjadi adalah mungkin kalau kita penyakit berat, tiba-tiba sakit kritis, kita harus cacat, atau karena kecelakaan tadi kita harus punya cacat, kaki patah atau tulang patah gitu ya. Jadi ini salah satu resiko juga. Lalu yang setiap orang akan pasti mengalaminya, hanya beda caranya dan waktunya kapan adalah meninggal. Ini resiko juga yang harus kita antisipasi. Dan yang saat ini, yang terakhir, resiko yang terakhir yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga, adalah ketika kita diberi berkat untuk bisa hidup lama, hidup sampai usia tua, tapi kita mempunyai kesulitan untuk menjalani hidup itu, karena kita menjadi tua tanpa adanya dana atau harta atau sejumlah uang untuk menjalani hidup itu ketika usia tua. Dan ini seringkali memang dilupakan. Di bidang saya ya, sebagai menjual asuransi sih, saya juga menjual sebagai agen asuransi. Ini juga suatu hal yang kadang saya coba buka edukasi ke masyarakat atau khususnya ke mereka-mereka yang muda. Mereka mengatakan, untuk apa saya menyiapkan sekarang gitu loh. Saya masih dalam usia muda, saya masih mau menikmati hidup saya. Mengapa saya harus menyisihkan sebagian pendapatan saya untuk dana pensiun lah atau dana tua saya gitu ya. Jadi mereka belum mengerti bahwa resiko-resiko ini bisa terjadi kapan saja. Dan resiko-resiko ini harus diantisipasi dari semenjak kita yang muda sudah bisa menghasilkan penghasilan, hingga pada akhirnya pada usia tua nanti kita bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Nah, untuk yang poin ini saya ada juga suatu aktivitas. Mungkin Bapak dan Ibu seperti yang tulis pada gambar, pada slide, bisa memilih 3 dari 5 risiko yang ada pada gambar yang Bapak Ibu anggap risiko itu paling penting untuk Bapak Ibu antisipasi saat ini sesuai dengan kondisi dan ya lingkungan yang ada di tempat Ibu tinggal, atau keadaan fisik Ibu atau apa, atau Bapak, bagaimana dengan ya keadaan Bapak lah, dilihat keadaan Bapak Ibu bagaimana gitu loh. Dan kira-kira langkah apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Karena dengan bisa mengantisipasi risiko itu pun juga bisa menggambarkan seberapa cerdas keuangan kita terhadap keuangan ya, mengelola keuangannya, hingga kita tidak kesulitan nanti pada saat usia tua ataupun akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Lanjut Bu, untuk selanjutnya. Nah, kebutuhan masa depan. Kita tentu ingin punya masa depan yang cerah, bukan? Baik itu terhadap untuk kita sendiri ataupun untuk anak ataupun cucu kita. Nah, masa depan itu selalu bayangannya masih jauh di depan. Kadang-kadang orang juga lupa untuk mempersiapkan ini karena mereka berpikir masih waktu yang lama, tidak perlu sekarang, gitu ya. Terus juga mereka kadang berpikir masa depan kan kita maaf nih, kadang ada orang yang berpikir seperti ini, hidup saya sudah ditakdirkan ke depannya, jadi saya untuk apa bersusah-susah gitu loh. Kalau misalkan papa saya contohnya tukang balon gitu ya, oh saya juga tidak ditakdirkan jadi tukang balon juga. Mereka tidak mau berusaha untuk ke depan, atau gagal melihat kebutuhan di masa ke depan. Kalau punya keluarga, sudah mau bina keluarga, berarti kan ada kebutuhan-kebutuhan di masa depan yang harus diantisipasi. Dan seringkali kebutuhan masa depan ini kita bicaranya soal investasi. Karena untuk mengalahkan masa depan, kita harus mengalahkan yang namanya inflasi. Inflasi ini terjadi kan untuk tahun-tahun yang akan datang gitu ya. Setiap tahun tingkat inflasi kita berbeda-beda. Nah, disinilah yang penting untuk kita bisa mulai belajar berinvestasi ketika melihat mengetahui akan kebutuhan masa depan kita. Investasi bisa berupa macam-macam. Saat ini pun instrumen investasi sudah begitu banyak.
dari saham, reksadana, terus ada ya deposito, tabungan, ataupun juga ada sukuk bunga yang baru saja kemarin terbit ya dari pemerintah, ada obligasi, dan bahkan juga ada yang kemarin cukup berkembang adalah soal P2P lending untuk pengembangan peminjaman uang ke orang lain yang membutuhkan dana, yang ingin membuka usaha, nanti kita mendapatkan hasil berupa bunga atau apapun itu. Jadi ketika kita bisa melihat kita mempunyai beberapa kebutuhan di masa depan, kita bisa dari sekarang mempersiapkannya dan mengantisipasinya dalam bentuk investasi apa yang memungkinkan untuk membantu kita mencapai tujuan tersebut. Dan ini juga bisa dilihat dari faktor-faktor lainnya, dari jangka waktu yang dibutuhkan, bunga yang ada, pajak bunga, dan segala macam. Kita harus memperhatikan semua ini. Nah, untuk kebutuhan masa depan ini ada sedikit PR juga yang kita bisa dipakai untuk mengevaluasi diri kita. Ada 3 pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu harus jujur jawab gitu ya. Apakah nomor satunya, apakah Bapak Ibu sudah saat ini sudah mulai berinvestasi? Kalau iya, sebutkan jenis investasi apa saja yang sudah Bapak Ibu miliki. Mungkin ada yang beli emas batangan gitu ya, udah ngumpulin emas batangan udah berkilo-kilo nih, ditaruh, atau sudah mulai, bisa juga saat ini yang sudah ada adalah emas digital, kita nabung di aplikasi digital yang mengenai emas juga bisa. Lalu pertanyaan nomor 3, apakah investasi yang Bapak Ibu sudah jalankan saat ini sampai saat ini itu sudah memberikan hasil yang memuaskan, yang sesuai dengan Bapak Ibu harapkan? Dan kalau belum, apa langkah yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Misalkan saya tadi sudah mengumpulkan emas, namun seringkali ada beberapa kelemahannya juga kan, mungkin hasilnya belum memuaskan, harga kenaikan emasnya agak lambat, sedangkan kebutuhan tiba-tiba harus cepat punya gitu loh. Nah, mungkin itu mengenai kebutuhan masa depan, nanti bisa dibuat PR-nya, sekalian kita mengevaluasi kita punya kecerdasan finansial kita ya. Lanjut Bu, yang ke-6 mengenai keinginan dan kemauan untuk belajar. Dan ini juga tentu saja ada hal yang penting ketika kita mau mempunyai kecerdasan finansial yang baik gitu ya. Karena kalau dengan tanpa belajar, bagaimana kita mempunyai kecerdasan, mempunyai pengetahuan, bisa tahu banyak gitu ya. Dan belajar ini kadangkala tidak harus cara buku, harus melalui sekolah. Saat ini cara belajar banyak melalui YouTube, bahkan melalui pengalaman hidup sehari-hari pun kita bisa belajar. Belajarnya misalkan waktu kita gagal berinvestasi atau tertipu, investasi bodong, kita juga bisa belajar dari situ. Atau juga kita lebih banyak belajar dengan membaca buku, belajar dari YouTube mengenai hal-hal yang penting, mengenai keuangan, kita meluangkan waktu untuk mau belajar. Dan kadang kemauan untuk belajar ini juga sesuatu hal yang harus kita pupuk dari kecil, dari anak-anak kita bangun. Karena terus terang saat ini kalau disurvei mengatakan bahwa minat baca di Indonesia itu sangat kurang. Tapi minat untuk menonton TikTok meningkat. Wah, daya tahan untuk baca buku pun mungkin beberapa halaman sudah ngantuk. Tapi kalau melihat men-scroll, kita punya HP, itu bisa berjam-jam, bukan? Mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya sendiri. Bagaimana ketika Bapak Ibu men-scroll, kadang-kadang kita lupa. Lebih baik waktu itu digunakan untuk belajar hal-hal yang baik, misalkan mengenai pengetahuan tentang reksadana, bagaimana mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan yang baik melalui ya mungkin channel-channel YouTube yang ada yang diberikan secara gratis. Nah, untuk keinginan dan kemauan belajar ini saya ada juga bahan untuk evaluasi kita, untuk kita lebih tajam lagi. Ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa coba renungkan dan jawab. Nomor 1, coba tuliskan sedikitnya 5 hal baru yang Bapak Ibu sudah pelajari nih, sudah belajar selama 2 tahun terakhir ini. Dan mungkin kalau bisa
Bapak Ibu bisa apa ya, menuliskan atau bisa mengevaluasi kembali apa yang saya dapatkan dari 5 hal baru yang Bapak Ibu pelajari selama 2 tahun terakhir ini. Terus pertanyaan keduanya, apakah Bapak Ibu sudah ada anggaran rutin bulanan yang Bapak Ibu sisihkan untuk dana belajar, baik itu untuk mengikuti seminar yang berbayar atau untuk membeli buku rutin atau juga mungkin berlangganan yang berbayar, misalnya pengetahuan pembelajaran yang berbayar melalui online, kursus-kursus online gitu ya. Jadi mungkin ini satu juga hal yang bisa kita pikirkan, karena sekali lagi kenapa banyak aktivitas-aktivitas seperti ini, karena memang untuk mempunyai kecerdasan finansial kita perlu terus mengasah otak kita. Kalau cuma secara tulis menulis, saya kira apa ya, saya teori saja agak sulit. Jadi kita harus ke prakteknya. Makanya saya memberikan kesempatan malam ini lebih banyak memberikan aktivitas-aktivitas biar kita terkoreksi sendiri dan juga mau belajar, mau mencoba penggerakannya. Dan yang terakhir di 7, boleh lanjut Bu. Nah, hidup bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Tentu saja kita mau tadi dari awal adalah mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu sendiri tadi harus bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak mungkin hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kekayaan pun juga kalau bisa kita melalui kekayaan kita membagikannya kepada orang lain. Jadi bisa dibilang mungkin dari 1 sampai 7, 1 sampai 6, poin utamanya bisa dikatakan di poin 7 ini, bahwa bagaimana kita menjalankan pengetahuan kita mengenai keuangan segala macam dan lain-lainnya, mengatur tata kelola keuangan untuk mencapai tujuan. Namun sebaiknya tidak hanya untuk tujuan kita sendiri gitu loh. Tapi tujuan juga untuk bisa memberikan dampak dan manfaat bagi orang lain. Nah, di sini saya meminta rekan-rekan Bapak Ibu sekalian menuliskan mungkin moto hidup yang Bapak Ibu yakini dan praktekkan dalam kehidupan hari ini, kehidupan Bapak Ibu saat ini. Kalau saya ada 2 moto hidup yang saya jalani. Satu adalah bahwa tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Jadi maksudnya begini, kalau kita bertemu dengan orang di jalan gitu ya, bertabrakan atau apa, buat saya itu bukan suatu kebetulan. Tapi mungkin ada sesuatu yang akan kita kita bisa bagikan atau kita dapatkan dari orang tersebut. Jadi pasti pertemuan-pertemuan atau perjumpaan atau kejadian-kejadian apapun yang saya alami dalam hidup ini ada tujuannya nanti gitu loh. Mungkin nggak sekarang kita kenal, misalnya tadi amprokan jalan, saya simpan nomornya, di ke depan saya kenal orang ini gitu loh. Jadi satu lagi adalah tadi saya bilang yang pertama adalah tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini. Lalu kedua, hidup ini harus bermakna dan bermanfaat buat orang lain. Iya. Jadi kalau kita cuma hidup untuk diri sendiri, mungkin kita akan bisa saja senang, gitu ya, akan merasa senang, merasa happy. Tapi pada akhirnya ketika mencapai titik poin tertentu, kita juga akan merasa jenuh ketika kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Itu pasti. Itu pasti terjadi. Kalau kita mungkin ada Bapak Ibu yang ada beberapa orang yang kadang nggak mungkin lah, saya juga cukup senang dengan hidup saya saat ini. Saya untuk hidup untuk diri saya sendiri. Tidak, pada satu waktu nanti kita pasti akan merasakan ada kekosongan. Bahkan ada orang yang sangat kaya pun akhirnya kita baca di berita di mana ada yang akhirnya bunuh diri, bukan? Karena mungkin dia tidak menemukan hidupnya itu bermakna atau bermanfaat buat orang lain. Nah, di nomor 2-nya, seperti saya katakan tadi, apakah melalui moto hidup itu yang Bapak Ibu yakini dan sudah praktekkan, itu membuat hidup Bapak Ibu lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain, gitu loh. Nah, mungkin itu jadi yang tadi 7 poin yang 7 hal ya, yang kita harus pikirkan, kita harus pahami ketika kita ingin mencapai suatu kecerdasan finansial. Agar kita punya kehidupan yang bisa
lebih teratur dari keuangan dan juga mencapai tujuannya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau ada sudah memberikan jawaban-jawaban melalui chatnya atau bagaimana? Kita mau Diskusi ya Pak ya. bagaimana Bu Devi atau mau langsung Diskusi. lanjut lagi? Kalau tadi dari Bu Feni bilang bagi saya harta adalah alat untuk mempermudah dalam mencapai tujuan kita dalam berimpact kepada sesama katanya. Wah, itu bagus sekali. Memang itu. Oke. Ada lagi, Bu? Saya lihat sih di kolom chat banyak nih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Feni, Lena juga ada. Pertanyaan dari Pak Arjo. Bagaimana cara mengatur keuangan pribadi kalau tinggal di daerah dengan biaya hidup tinggi seperti di Jakarta, sedangkan gaji jauh di bawah UMR hanya 300.000 per bulan. Itu pun sering telah digaji sampai 6 bulan. Iya kan Pak ini? Sudah mencoba mencari penghasilan tambahan seperti ojol tapi hasilnya masih capek dan sakit katanya. Mungkin kalau saya bisa berpendapat seperti ini sih mungkin kita lebih baik ngobrol langsung nih. Ini karena berat dengan Pak Arjo nih. Kalau secara apa ya langsung mungkin bisa mencari tambahan lain, tapi tambahannya juga jangan yang membuat kita sakit gitu ya. Jangan jadi ojol, mungkin jadi seller makanan atau apa gitu Bu. Kan bisa gitu. Jadi Yang ini tidak Pak, perlu capek. kasusnya ini seperti guru honorer ya. Beberapa guru honorer itu ya gajinya memang segitu, kondisinya memang segitu. Mereka punya passion untuk pendidikan, seperti yang tadi Bapak bilang kan, baca buku dan segala apa. Tapi lingkungan tidak mendukung, gaji juga sering telat dan sebagainya. Nah itu kalau mau kita bicara financial literacy itu, apakah hal-hal yang basic ini harus dibereskan terlebih dahulu sebelum ngomongin financial literacy? Apakah ada hal-hal yang menjadi prasyarat sehingga yang namanya financial literacy itu bisa masuk akal untuk orang-orang seperti ini? Ya, tadi seperti saya bilang, kalau sebagai langkah awal mungkin bisa kita declare atau kita ketahui dulu posisi kita ada di mana gitu ya. Kita buat kayak rangka tadi yang saya bilang seperti kayak tabel aset kekayaan, kita punya sumber penghasilan tuh apa aja, kita sumber pengeluaran tuh apa saja gitu ya. Kita bisa lihat dari situ, lalu kita bisa lihat lagi apakah kita bisa. Sebenarnya kalau masalah ini selalu orang bilang, oh kamu kurangi pengeluaran. Sedangkan pengeluaran kan memang nggak bisa dikurangi istilahnya. Sebenarnya yang harus ditambahkan adalah bagaimana kita mencari tambahan sebenarnya Pak, penghasilan. Kadang banyak orang memberikan saran, kamu berhemat-hematlah hidup. Ternyatanya kan ini nggak mungkin. Kalau misalkan emang tadi kebutuhan listrik sebulan segitu, nggak mungkin kita listriknya kita matikan terus ya kalau lebih murah. Ataupun kita tadinya makan sehari 3 kali, karena untuk hemat kita makan sehari sekali, akhirnya jadi sakit juga kan. Jadi memang kalau tadi dibilang ada hal-hal mendasar yang harus dibereskan dulu, betul. Dan kadang juga ada faktor yang di luar kita, Pak. Bukan hanya faktor di dalam kita. Faktor di luar saya dikatakan boleh keadaan seperti keadaan ekonomi di negara kita dan bagaimana kebijaksanaan dari pemerintah yang mungkin kayak tadi karo honorer kan memang kadang sampai saat ini saya lihat masih belum begitu diperhatikan. Ya sampai kadang mungkin berapa bulan nggak digaji gitu ya, honorarnya belum dikasih. Nah, kalau ada faktor-faktor yang memang di luar kita yang bisa yang menentukan kita, kadang-kala kita mau tidak mau harus mengatakan kita tidak bisa apa ya istilahnya memberikan jawaban yang pasti karena itu bukan faktor di dalam kita gitu. Yang kita bicarakan di sini mungkin lebih banyak faktor-faktor yang kita bisa ubah di dalam diri kita yang memberikan maksimal yang kita punya gitu Pak. Jadi berangkatnya dari apa yang kita punya, yang kita ada di base saat ini. Kalau misalnya ada faktor di luar tadi, ya saya jujur saya sebagai pribadi pun angkat tangan ya karena pemerintah pun saat ini juga masalah honorer bahkan menaik gaji UMR pun sering jadi keributan ketika akan menentukan besar kecilnya gaji UMR begitu kan Pak? Mungkin ada lagi Bu yang lain? Jadi kalau misalkan dari diri sendiri ya untuk kasus guru ini,
dia sudah selain ojol, dia tuh sudah mencoba melamar ke sekolah swasta, bahkan sekolah swasta internasional dengan harapan gajinya lebih layak dan lebih pasti. Tapi ya tidak semudah itu karena banyak persaingan dan segala macam. Betul. Jadi yang baru bisa dilakukan adalah ya jadi ojol, itu pun juga capek karena kerja jadi guru honorer itu atau guru saja itu sudah tugasnya sudah sangat banyak. Bahkan pada saat murid itu udah selesai jam sekolah, murid tetap harus bekerja karena ada banyak hal-hal administrasi yang harus dibereskan. Jadi kalau masih ditambah dengan ojol itu jadi sangat capek sekali dan akhirnya jadi sakit. Dan kalau sakit berarti harus berobat berarti harus mengeluarkan uang. Udah gajinya cuma 300.000, itu pun juga suka telat 6 bulan, tambah pusing Pak gitu kondisinya. Iya. Karena memang kondisi lapangan seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti guru honorer, mungkin yang saya kepikiran, dia ada hobi lainnya, Pak. Mungkin seperti misalkan dia biasanya mengajar, pasti juga biasa menulis. Apakah dia punya hobi menulis? Dia bisa nyari tambahan dari situ. Bisa mungkin mengirimkan tulisan-tulisannya di media-media online. Sekarang banyak yang kita mengirimkan tulisan, hanya pendapat atau apa, kita dibayar dengan uang tersebut. Kalau dia punya hobi lain, misalkan tadi guru honorer, kalau ia bisa memberikan seperti les tambahan kepada anak-anaknya, mungkin juga bisa mendapatkan jadi sumber keuangan. Atau bisa juga menjual barang-barang reseller yang dibutuhkan mungkin di lingkungannya. Dia melihat lagi di lingkungannya apa yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kalau sebagai entrepreneur ya, yang saya pernah baca atau istilahnya pernah dengar, istilah di dunia entrepreneur mengatakan bahwa sebenarnya peluang itu atau tanda petik uang itu ada di mana-mana. Asalkan kita tahu cara mengambil uang tersebut. Cara untuk memperoleh uang tersebut tentu saja dengan cara yang benar, bukan cara yang dilarang ataupun bertentangan dengan hukum. Jadi kalau tadi seperti guru honorer, sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa coba kitanya keluarkan, mungkin dari hobinya, dari lingkungan sekitarnya. Misalkan di lingkungan sekitarnya banyak nih yang pakai hijab gitu ya, dia bisa jadi reseller hijab gitu loh. Atau banyak ibu-ibu muda yang kayaknya masih suka akan kecantikan, mungkin jadi reseller masker gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita jujur atau mau lebih dalam lagi belajar sama-sama, duduk diskusi, melihat dia punya peluang di mana-mana, bisa saja Pak dapat nilai tambahan atau cari tambahan seperti itu, tanpa harus seperti tadi mungkin mengorbankan kesehatan melalui menjadi ojol atau apa gitu. Dan ini memang bukan, tadi saya bilang, bukan hal yang gampang untuk dipecahkan gitu ya, dan juga nggak bisa secara instan. Kadang juga ada orang yang jatuhnya secara instan, lari ke pinjol ataupun ke judi online Pak. Iya Pak, karena sebagian besar korban pinjol itu adalah guru, dan kasusnya memang seperti itu, memang gajinya suka telat dan jauh di bawah UMR. Itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin pada lanjut lagi Bu, kita ke bahan sebentar. Atau mau langsung tanya jawab saja, sih ada beberapa tips tuh sebagai tanda awal orang memiliki kecerdasan finansial. Mungkin next dulu kali ya Pak ya. Nanti baru kita diskusi lagi gitu Kak. Boleh, boleh. Boleh dilanjut mungkin selainnya? Oke. Ini saya ada memberikan ya cuman dibilang patokan atau barometer enggak juga, tapi sebagai pengetahuan juga lah pada kita. Sebagai 10 tanda seseorang memiliki kecerdasan finansial yang baik. Nomor 1 adalah ketika ia bisa, ini sebagai tanda awal ya, bahwa ia memiliki kecerdasan finansial. Kita bisa nanti koreksi sendiri ke diri kita, kita belajar, kita lihat apakah kita mempunyai ciri-ciri ini gitu ya, tanda-tanda ini. 1, ketika orang itu bisa membedakan mana kebutuhannya, mana keinginannya, betul. Karena ketika orang bisa membedakan mana yang ia butuh dan mana ia inginkan, itu akan menghasilkan perbedaan yang besar dari segi keuangannya, gitu ya. Terus nomor 2,
punya skala prioritas yang benar dan tepat. Nah, itu seperti tadi. Skala prioritas ini gini, misalkan dia saat ini punya uang, diberi uang 50.000. Ada kebutuhan prioritas yang pertama, beli beras. Atau beli makanan fast food untuk anaknya. Itu prioritas yang harus dipilih. Dia harus mempunyai skala prioritas mana yang harus diutamakan. Atau ada hal-hal lain yang mungkin sama-sama benar. Satu untuk biaya berobat, satu untuk bayar uang sekolah. Mana yang harus diprioritaskan? Nah, ini seseorang harus punya skala prioritas yang benar. Sehingga nanti tidak menimbulkan masalah lagi. Yang nomor 3 adalah seperti tadi, hidup sesuai dengan kemampuan. Seseorang itu dinyatakan punya kecerdasan finansial ketika ia berhasil hidup sesuai kemampuannya. Ia punya kesadaran bahwa kemampuan dia sekitar 8. Ya, dia harus hidup sesuai, mungkin di bawah 8, 7 atau 6 gitu ya. Hidup secara sesuai kemampuan juga berarti dia bisa bisa lebih melihat hidup itu tidak hanya selalu ke atas, tapi ke bawah gitu ya. Kadang kan kita jujur sih, saya juga sering kadang-kadang melihat yang di atas itu kayaknya ngiri gitu ya. Oh, bisa seperti ini, seperti itu gitu, yang mungkin kita tidak bisa. Tapi ketika seseorang mempunyai kecerdasan finansial, dia akan bisa melihat kapan dia harus melihat ke atas, kapan dia harus melihat ke bawah. Terus nomor 4-nya, seorang akan dibilang cerdas secara finansial ketika ia bisa membedakan hutang. Hutang itu sebenarnya adalah sesuatu yang mau tidak mau pasti ada dalam hidup seseorang. Saya yakin jarang atau tidak, sangat jarang ya, ada orang yang hidup dari dia muda sampai usia tua itu bisa dibilang dia bisa menyatakan dirinya, oh saya hidup bebas hutang. Tidak mungkin. Bahkan sebenarnya banyak orang-orang yang mempunyai kekayaan berlebih, mereka mengambil keuntungan dari hutang. Karena hutang yang mereka ambil adalah hutang yang bersifat produktif, bukan hutang yang merupakan konsumtif. Dan kalau kita bilang ini istilahnya hutang yang bisa menghasilkan. Kita membeli aset, membeli sesuatu yang bisa menghasilkan uang kembali, bukan yang sesuatu yang habis kita beli lalu habis terus nggak ada manfaatnya buat kita. Nah, terus tanda lainnya lagi, seseorang mempunyai kecerdasan finansial adalah ketika ia menghargai waktu. Ia punya time management yang bagus. Dia melakukan segala sesuatunya on time, gitu ya. Berjanji dengan orang, dia on time datangnya. Bilang janji jam 10, mungkin dia bisa datang setengah 10 atau jam 9 dia sudah datang. Ketika harus membayar tagihan, baik itu listrik, air, atau kartu kredit, cicilan apapun, ia tahu dia harus membayar on time. Karena ketika ia membayar di luar time yang harus diberikan, ya mungkin ada denda, ada apa yang harus ia bayar lebih lagi. Jadi kebiasaan on time itu bukan sesuatu yang kita bilang, wah itu baik gitu ya. Tapi ternyata itu bisa mencerminkan seseorang itu mempunyai kecerdasan finansial atau tidak. Ketika ia mempunyai habit itu ya, punya hidup yang teratur gitu. Makan harus jam segini, tidur jam segini. Oh, kita pikir oh itu disiplin, hanya disiplin saja. Oh tidak, kadang itu juga memberikan nilai lebih. Bu, lanjut nomor 6-nya. Nah, nomor 6 saya agak bikin maaf nih, bukan maksud sesuatu mengatakan yang jorok ya. Tapi seseorang punya kecerdasan finansial itu ketika ia sudah memiliki TAI. TAI, maksud saya. T itu tabungan, A itu asuransi, I itu investasi. Jadi ketika seseorang sudah memiliki 3 hal ini, bisa dibilang ia sudah mempunyai kecerdasan yang lumayan ya, sudah mempunyai pengertian. Karena ia sudah memikirkan masa depannya dengan tabungan, ia juga memikirkan resiko dengan asuransi, dan juga yang memikirkan masa depannya lagi dengan berinvestasi. Lalu apa tanda lainnya orang mempunyai kecerdasan finansial? Ketika ia bisa menunda kesenangan. Jadi kesenangan yang harus ia dapatkan hari ini, misalkan dulu kan, bukan dulu ya, kemarin-kemarin cukup ramai istilahnya self reward. Wah, apa-apa sedikit-sedikit self reward, dikit-dikit self reward.
Nah, ketika seseorang bisa menahan keinginannya itu untuk kesenangan yang untuk mendapatkan self reward, dia akan mendapatkan kesenangan yang jauh lebih besar lagi di depan, gitu ya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi di depan. Keinginan, kesenangan untuk makan es misalkan, dia tunda nih. Oh, jangan ah. Saya ada hal lain yang harus saya kesenangan lain. Saya nggak mesti harus mendapatkannya sekarang. Nah, dia akan mendapatkan bisa menggunakan uang tadi untuk membeli es tadi untuk hal yang lain. Kesenangan untuk hobinya akan beli mobil, gitu ya. Mungkin mobilnya harus nggak dibeli saat itu juga. Ada nggak dananya? Dilihat dulu. Gitu ya. Terus yang nomor 8, balik lagi seperti yang nomor 6 ya, hampir sama, tapi ini lain, tidak hanya itu aja. Paham serta bisa mengenali resiko dalam hidup. Di awal tadi, kita waktu slide awal katakan ada 5 resiko hidup. Jadi dia sudah mengenali resiko-resiko itu dan sudah bisa mengantisipasi resiko-resiko tersebut. Lalu nomor 9-nya, ia bisa memanfaatkan penawaran terbaik. Nah, contohnya adalah ketika mungkin belanja ya, kemarin dulu sering di media-media online belanja yang nanti sebentar lagi juga mungkin ada 17 Agustus banyak diskon-diskon atau angka kembar 88, 77, 66 gitu ya. Kalau orang yang suka belanja mungkin dia bisa memanfaatkan penawaran terbaik tadi pada saat-saat tertentu, misalnya pada diskon, pada musim diskon. Ini juga merupakan suatu tanda ia mempunyai kecerdasan finansial karena ia tahu dengan belanja pada waktu-waktu itu ia mendapatkan nilai atau harus mengeluarkan uang yang jauh lebih kecil, ya. Dan hal lain yang bisa dikaitkan itu adalah ketika ia bisa membedakan membeli barang, ketika ia memberikan tadi setelah mendapatkan penawaran terbaik, dia pun harus memikirkan lagi yang barang yang dia beli ini bisa menjadi aset atau menjadi liabilitas atau malah sesuatu yang apa ya? Kalau istilahnya malah membuat uangnya keluar, bukan menambah. Aset itu sesuatu yang bisa menambah uang kita. Kalau liabilitas itu sesuatu yang membuat uang kita keluar, malah habis, gitu ya. Untuk seperti tadi, contohnya adalah dulu orang kadang bilang rumah itu sebagai aset. Oh, beli properti di mana banyak. Tapi rumah juga kadang bisa menjadi sesuatu yang rehabilitas, sesuatu yang bisa membuat uang kita keluar. Karena ketika membeli properti ada pajak, ada segala macam, dan nilai rumahnya kan akan juga terus berkurang kalau ditinggalkan. Kecuali kalau rumah itu dibeli lalu disewakan, bisa saja menjadi aset. Dan tanda terakhir adalah ketika seseorang itu punya pemahaman dan pengetahuan yang cukup akan investasi. Jadi dia sudah mengerti tentang itu investasi dan mau belajar tentang investasi, jenis-jenis investasinya. Nah, ketika orang tahu hal ini, jadi itu sudah mendatangkan tanda seseorang memiliki kecerdasan finansial. Nah, dari 1 sampai 10 tanda ini kita bisa koreksi ke dalam diri kita sendiri. Kira-kira kita sudah punya berapa tanda nih yang kita miliki dan mana saja yang belum. Mungkin yang belum kita bisa belajar atau mulai melakukannya gitu agar kita punya 10 tanda seseorang yang punya kecerdasan finansial ini. Lanjut Bu, slide-nya. Nah, ini saya ada kasih link mengenai bagaimana kita kalau ingin mengetahui kita punya kecerdasan finansial nih skornya berapa nih. Memang ini link yang saya berikan sebenarnya banyak tes-tes yang diberikan. Kita bisa searching di Google ya, itu banyak kali. Tapi menurut saya yang paling sederhana dan baik adalah ini dari myfinancialiq.com. Memang sih dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mencoba kira-kira skor saya berapa nih ya dalam sebagai kecerdasan finansial saya. Nah, mungkin bisa dicoba di link nanti, ditekan linknya atau disalin nanti dicoba. Itu ada beberapa pertanyaan yang diisi, nanti secara otomatis akan keluar skor untuk Bapak Ibu mengenai kecerdasan finansialnya. Dan setelah itu juga ada tahapan selanjutnya lagi yang kalau memang Ibu mau lebih dalam lagi mengenai
secara finansial ini, ada tes lagi yang lebih secara pribadi. Nah, itu bisa dicoba diklik, diikuti tesnya. Menurut saya ini cukup baik, akan memberikan kita pengetahuan lebih dan juga akan membantu kita untuk bisa mengembangkan kita punya kecerdasan finansial. Lanjut, Bung. Nah, ini saya sampaikan beberapa indeks ya atau data-data dari OJK mengenai inklusi keuangan dan literasi keuangan. Kan tadi termasuk kalau finansial question ini atau kecerdasan finansial ini termasuk dalam literasi finansial, dan literasi finansial adalah ini sepertinya contohnya draft yang ada di negara kita pada tiap tahun. Tingkatan literasi keuangan itu apa? Ya, literasi keuangan adalah pengertian mengenai pengetahuan tentang keuangan. Ya, seperti tadi belajar mengenainya, cara-caranya, belajar perencanaan keuangan segalanya. Dan kalau inklusi adalah ketika seseorang itu sudah menggunakan instrumen keuangan, misalkan menggunakan pinjol atau segala macam, udah mulai berinvestasi segala investasi di mana-mana. Jadi kalau satu mengenai teorinya, satu mengenai prakteknya. Kalau literasi mengenai teorinya, inklusi mengenai prakteknya. Dan kita lihat sebenarnya tiap tahun itu nilainya bertambah ya. Dari literasi juga bertambah, meningkat terus, inklusinya juga meningkat terus. Tapi kalau kita lihat secara perbandingan di inklusi dan literasi itu cukup bisa dibilang mengkhawatirkan, karena orang lebih banyak menggunakan instrumen keuangan tanpa punya pengetahuan yang benar atau tepat mengenai instrumen tersebut. Jadi kadang inilah yang sering terjadi ketika seseorang bisa terlibat atau menjadi korban dari investasi bodong atau pinjol atau judi online. Jadi ketika mereka gagal mengetahui mengenai pengetahuan tentang keuangannya, mengenai apa yang instrumen yang mereka pakai. Mereka cuma tahu pakainya saja, nggak tahu resikonya ataupun dampak yang akan mereka hadapi ketika menggunakan instrumen tersebut keuangan secara tidak benar atau tidak tepat. Lanjut, Bu. Nah, kalau tidak salah secara gender, pembagian secara gendernya antara pria dan wanita. Nah, dilihat lagi bahwa di wanita secara literasi juga masih rendah. Inklusinya tinggi, penggunaannya lebih banyak, pengetahuannya kurang. Pria pun juga sama, literasinya kurang, inklusinya tinggi. Dan kalau dibandingkan secara langsung, sebenarnya perbandingannya nggak jauh beda antara wanita dan prianya. Tetap pria lebih banyak, lebih tinggi menggunakan instrumen keuangan. Mungkin karena dia adalah kepala rumah tangga mencari nafkah. Lanjut, Bu. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini kita langsung ke inklusinya, pakai langsung. Nah, dikatakan bahwa banyak anak muda yang sudah terjebak pinjol. Itu ada pembagian usianya, Bapak bisa lihat atau Bapak Ibu bisa lihat di usia berapa pemakaian pinjol yang lebih besar. Ini diambil dari Juni, data Juni 2023. Lalu mengenai pinjol, ini mengenai Desember lalu dikatakan juga 2,76 juta masyarakat Indonesia sudah main judi online, Bu. Betapa mengkhawatirkan bukan kalau kita menggunakan institusi keuangan tanpa punya pengetahuan yang benar terhadapnya. Lanjut, Bu. Nah, ini saya slide terakhir ini. Saya ingin memberikan ke Bapak Ibu peserta ICOM hari ini. Jika Bapak Ibu berminat, bisa langsung nanti saya bagikan share nomor WA saya. Bapak Ibu bisa pilih dari 6 buku, ada 7 buku sebenarnya, tapi yang 50 financial wisdom itu akan saya bagikan ke setiap orang gitu ya yang mau WA saya. Sedangkan yang 6 ini ada 5 second rule, atomic habits, dan kunci berpikir positif, itu Bapak Ibu bisa pilih.
Jadi Bapak Ibu masing-masing akan mendapatkan 2 e-book. Satu yang wajib, satu yang Bapak Ibu pilih. Nah, yang akan saya bagikan secara wajib adalah 50 financial wisdom. Sedangkan untuk yang pilihannya Ibu bisa pilih. Yang 3 di atas dalam bahasa Indonesia, untuk yang 3 di bawah dalam bahasa Inggris. Yang the power of understanding people, dan hidden potential, dan 7 stories. Ya, mungkin itu saja, Bu. Ada slide terakhir sih, Bu, satu lagi, Bu. Yang di terakhir, Bu. Ini kemarin saya baru selesai baca buku ini untuk beberapa kalinya. Ini buku dari ya praktisi keuangan yang terkenal ya, Pak Robert T. Kiyosaki, dengan buku-bukunya yang menjadi bestseller dan juga pengajaran yang ia berikan. Dikatakan bahwa hidupmu bisa berubah ketika kamu belajar mencintai yang apa kamu takuti. Kadang kita juga bisa saja merasa takut akan keuangan, untuk belajar keuangan. Karena kita pikir, wah itu sulit, itu menakutkan, itu bisa merugikan. Tapi ketika kita mau belajar mencintai apa yang kita takuti, hidup kita akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin itu saja, Bu, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab atau bagaimana, saya serahkan kembali ke Bu Devi. Oke, terima kasih banyak. Wah, kayaknya ini ya padat. Tapi saya tadi cocok sama slide terakhir sih. Kenapa orang kaya bisa lebih kaya kayak gitu? Terus kita selalu mindsetnya gitu ya. Orang kalau mau kaya gitu ya jadi kaya dulu. Kalau mereka punya duit, otomatis pasti bakal lebih banyak duit yang masuk ke mereka gitu, anggapannya gitu, karena mereka lebih punya modal istilahnya gitu. Betul nggak sih Pak kayak gitu itu? Gak, zaman sekarang kan sudah banyak, kalau dulu sih mungkin pikirannya seperti itu ya. Tapi sekarang dengan adanya fintech ya, fintech yang teknologi secara aplikasi, kan banyak orang, kita juga bisa sekarang istilahnya berusaha dengan modal orang lain gitu loh. Jadi kita bisa dapat modal dari kayak tadi istilahnya kayak crowdfunding ya, mengumpulkan dana dari banyak orang gitu. Kita sekarang di zaman yang kita bisa menggunakan uang orang lain untuk menjadi modal, Bu. Kadang kita nggak perlu mengeluarkan modal sendiri. Yang kita harus berani adalah mungkin awalnya punya idenya dulu. Ide usahanya apa? Ide yang mau disampaikan tuh apa ide usahanya? Lalu kita berani menyampaikannya, mempresentasikannya ke orang, kita sampaikan ide kita. Sekarang kita ketemu orang yang punya ide yang sama, mungkin dia nggak punya ide tapi dia punya modal, kita ajak dia kerja sama, Bu, gitu. Sekarang zamannya kolaborasi, Bu. Jadi kita yang punya ide jangan takut, pelihara idenya, tinggal kita bagikan. Kalau ketemu yang cocok, ide itu berkembang menjadi usaha, jadi modal buat kita, Bu. Betul Pada betul. Bu Feni minta di screenshot tuh, Bu, buku Iya, tadi, Bu Bu. Feni minta di screenshotkan buku yang tadi gitu. Ya, di slide-nya aja ditampilkan kembali. Oh ya, saya masukin nomor HP saya ya, atau sudah ada, Bu? Boleh, Dimasukin di chat aja kalau silakan. yang Boleh, iya mereka bisa. dimasukkan ke. Betul. Oh iya, sambil ini ya Biar Pak ya, bisa. sambil saya jawab mungkin. Kalau tadi itu pertanyaannya Bu Feni kayaknya belum terlalu dijawab nih Pak. Yang mana tuh? Bagaimana berapa persen minimal tiap-tiap pos gitu, tiap-tiap pos dalam mengalokasikan dana yang dimiliki kayak gitu. Itu mungkin relate ya Pak ya, mungkin sama kayak saya ini yang eh, baru tentang mengatur keuangan kayak gitu. Berapa sih hal yang harus kita sisihkan untuk mengelola tabungan kita kayak gitu? Berapa sih harusnya expensesnya kita? Karena kalau tadi kan menurut Bapak kan ada 10 hal. Apakah sudah bisa mengontrol kesenangan? Salah satunya itu. Kayaknya kalau saya juga mempertanyakan diri saya sendiri. Bisakah saya mengelola kesenangan saya itu kayak gitu? Monggo 15-an Kak. senangan sendiri mah gitu. Ya, sekali lagi kalau menentukan porsinya sebenarnya
setiap orang kan beda-beda karena punya kemampuan ataupun mempunyai dasar yang beda-beda modalnya. Jadi mungkin untuk menentukan porsinya berapa, kita balik ke basic dulu. Kita harus bisa dulu mengungkapkan secara jujur kondisi keuangan kita tuh saat ini ada di mana. Kita punya aset berapa banyak, kita punya hutang berapa banyak, baru kemudian kita bisa bicara, oh ada kelebihan sekian yang kita bisa gunakan. Nah, kelebihan itu kita mau gunakan untuk apa aja. Jabarin lagi, punya skala prioritas yang benar. Jadi, kalau memang tadi tujuannya memang, oh saya saat ini tujuannya saya lagi mau healing nih, atau mau berikan diri saya self reward. Kalau menurut saya sih, yang idealnya, ya kalau memang punya kelebihan, atau memang ada dananya, jangan lebih dari 10% deh. Bahkan kalau bisa cuman 5-10% dari dana yang memang sudah dikhususkan, mungkin memang untuk pos tadi ya, memang posnya untuk healing atau posnya untuk self rewardnya. Jadi jangan langsung, misalkan, oh saya bulan ini punya dana buat self reward ini misalkan 100.000, terus ibu langsung habiskan 100.000. Kalau bisa jangan, mungkin hanya 10% atau ya 5 atau 10% dari dana itu, gitu ya. Misalkan ya dari 100.000 berarti 10.000 ya, 10.000 gitu. Jadi nanti bulan depan kalau ada lebih kan bisa kesenangannya, dewa-dewanya bisa lebih gede lagi bulan depan. Kan sampai tahu bulan depan aduh, ada promo yang lebih oke nih. Ya, gitu. Ada barang yang lebih bagus gitu yang mau dibeli. Jadi waktu dana lebih itu kita ke depan bisa dapat yang lebih bagus lagi gitu loh. Prinsipnya Oh, jangan habiskan lah gitu. Walaupun udah diposkan. prinsipnya prinsipnya jangan dihabiskan meskipun sudah dipostkan gitu ya. Ya. Memang kadang ini kalau udah lihat diskon-diskon apa. Ah, bagaimana? Karena kalau misalnya kan kita lihat diskon-diskon gitu kayak udah langsung tergiur gitu loh sometimes. Betul. Nah, kalian bisa gunakan kayak tadi penawaran terbaiknya. Kita belinya kapan? Atau pakai kartu kredit yang cerdas. Kadang kan ada yang bisa berhadiah extra mile, yang terbang gratis gitu kan? Atau ada cashback atau apa gitu. Oke. Halo? Halo, iya. Mungkin ini ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana dengan tips agar menyisihkan dana di awal sebelum pengeluaran? Apakah cocok untuk semua orang? Karena kondisi berbeda-beda. Ini mungkin juga ini ya Pak ya, karena misalnya tadi bagaimana cara mengalokasikan uang 10 juta, padahal kayak pengeluarannya aja bisa 10 juta kayaknya. Iya, pengeluarannya aja bisa 10 juta, tapi income-nya bisa around 13 mungkin katakanlah, atau 15 kayak gitu. Tapi mungkin nggak sih Pak kayak gitu? Mungkin aja ya, berarti karena dia pengeluaran pribadinya lebih banyak mungkin ya. Bisa, itu kan bisa aja dari ya sesuatu bisa terjadi apa saja kalau kita kebablasan atau nggak melihat kondisi kita sebelumnya bagaimana. Kalau pertanyaan dari Pak Arjo cacar monyet agar menyisihkan dana di awal sebelum pengeluaran, ya tipsnya sih gampang. masuk sih. Ya dikerjain langsung gitu, langsung begitu dapat duit 100.000 misalkan, kita sisihkan, ya kita langsung pisahkan, jangan mungkin taruh di tempat mana, misalkan dalam box atau apa, atau tidak ada punya buka tabungan ya, yang emang dana itu langsung disisihkan 10.000. Kalau memang emang apakah cocok? Sebenarnya sih cocok sih, karena tinggal kemauan kita aja untuk melakukan itu, gitu loh. Menyisihkan dengan menyisakan itu beda jauh, gitu loh. Kalau kita bilang oh nanti aja deh di belakangan baru, kadang-kadang akhirnya yang terjadi adalah sama sekali nggak ada sisanya, bahkan kurang, gitu loh. Kalau kita mau mencapai suatu tujuan, itulah yang saya bilang bisa menunda kesenangan. Jadi dana tadi disisihkan dari awal. Mungkin ada kesenangan-kesenangan yang kita harus tunda dengan kita menyisihkan di awal dana tadi. Memaksa ya, tapi itu memaksa itu memang kalau saya kayaknya cocok ya, memaksa diri sendiri untuk men-split uang gitu. Jujur aja saya tuh punya banyak ATM kayak gitu, karena saya tuh udah lihat, tapi ATM yang ber-banking itu hanya satu, yang hanya untuk bisa uh, expenses daily. Karena saya udah sedang melihat uang banyak itu loh,
Itu sangat bisa, Bu. Benar. Jadi ya kalau seperti itu bisa, istilahnya kita memang ada satu pos atau satu rekening yang memang kita buat istilahnya tanda petik itu uang happy-happy kita. Gitu loh. Jadi dari awal begitu terima gaji, misalkan kita udah pasti udah punya posnya masing-masing ya. Oh, uang happy-happy bulan ini 20.000. Kita langsung masukkan pos tadi ke rekening tabungan tadi. Bulan depan mungkin kita punya penghasilan lebih. Kan base-nya tetap 20.000. Bisa aja Ibu naikin 30.000. Berarti di bulan kedua punya dana happy-happy 50.000 gitu. Nah, tergantung nih habis ini dana happy-happy-nya mau langsung dihabiskan atau mau disisain lagi. Karena mungkin kan bisa aja happy-happy-nya kita kan jujur ya manusia bisa aja nggak pernah puas ya. iPhone 14, besok iPhone 15. iPhone 15, besok 16 gitu, Bu. Samsung aja udah S24 ya. S24 S berapa, Bu, sekarang? Kalau bisa menunda sebentar, dapatnya lebih besar gitu. Benar. Konsepnya kalau kita bisa sabar sedikit, kayaknya nanti bisa lebih besar. Oke, mungkin ini ada lagi nih Pak pertanyaan. Ini kayaknya saya yang banyak tanya ya. Tapi kalau misalnya di hari ini Bapak Ibu kita harus ini loh. Ada persenannya Pak Yosep ini kalau misalnya nanti duluan. Pak Yosep kalau boleh jangan lupa untuk tulis nomor WA-nya karena udah ditagih tuh Pak. Minta nomor WA-nya di kolom chat. Boleh kalau saya itu saya Gitu. Saya berasa di langsung. PHP gitu. Nah, saya di chat langsung. Oke, sambil saya tanya ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, Boleh. kira-kira yang paling Putus. pas sudah muncul? Boleh. Ya, halo. Oke, kira-kira nih Pak, yang tepat untuk misalnya, kadang kan kalau kita sebagai awal atau kadang kita mikirnya kayak pikirannya kayak saya kolot gitu ya, saya tuh sukanya yang mode kuno-kuno, mode lama. Jadi paling aman tuh kayaknya deposito kayak gitu ya, untuk men-split uang. Padahal sebetulnya kan banyak lain. Karena ketika saya sudah mencoba-coba kayak reksadana, saham kayak gitu. Terus lihat misalnya dia sempat minus cuman kehilangan beberapa puluh ribu tapi saya sudah kayak kok bisa yang minus kayak gitu. Menurut Pak Yosef nih pandangannya Pak Yosef nih yang paling tepat itu itu untuk kita belajar mulai mencoba-coba. Halo, putus ya. Ya, Kalau dalam dunia investasi sebenarnya kan waktu kita mau mulai investasi itu ada beberapa kategori. Jadi resiko yang bisa kita ambil. Ada yang konservatif, ada yang agresif gitu ya. Ada orang mungkin tipenya yang kalau investasi hilang 10.000 udah 3 hari 3 malam nggak bisa tidur tuh. Gitu. Wah, baru 10.000 aja gitu ya. Udah setengah mampus itu. Terus sedangkan ada orang yang tahu resikonya gitu. Oh, investasi emang ada resikonya. Dia hilang 1 juta pun santai aja karena memang dananya kan untuk investasi sebenarnya adalah harusnya uang dingin, uang yang memang kita sisihkan dan kita nggak pakai gitu loh, bukan kita buang dari uang sehari-hari kita perlukan. Jadi begitu kehilangan itu kita nggak merasa panas dingin jadinya gitu. Nah, ada orang yang mungkin juga kehilangan 50.000 ya dia aman-aman aja, tenang-tenang aja, tapi dia berpikir wah kalau bisa bulan depan gue jangan rugi 50 nih, pindahin lah ke instrumen keuangan yang lain gitu. Jadi lihat lagi dari kita punya faktor resikonya, kita bisa terima berapa nih kira-kira. Kayak kalau hilang 10.000 masih bisa tidur ke 3 hari 3 malam gitu. Dan kita dengan adanya itu kita bisa menentukan instrumen keuangan yang kita taruh di mana, yang resikonya lebih rendah, resikonya menengah atau resikonya tinggi gitu. Kalau saham kan termasuk yang resiko tinggi ya, resiko keuangannya juga tinggi. Kalau kayak model cuman reksadana atau yang kemarin baru keluar sukuk bunga sukuk retail ya, yang Islami punya, syariah punya, kan itu resikonya kecil tapi pendapatannya sudah pasti setiap bulan atau 3 bulan ya, sebulan ya dapat kupon gitu. Ada lagi mungkin Bu? lagi mungkin Bapak Ibu sebelum karena nggak kerasa udah jam 9 kok ya.
tiba-tiba ini. Iya, Jalan terus. tiba-tiba. Kalau terus, jadi mungkin ya Bapak Ibu kalau yang tadi mau e-booknya bisa chat Pak Yosef di 087 Kirimkan. 77 655 925. Itu ya Pak. Ya, nanti saya kirimkan langsung ke mau e-booknya. Jadi pilih nanti yang mau dipilih aja. Yang wajib kan yang akan saya berikan adalah yang 50 financial wisdom. Sedangkan yang yang satu lagi bisa pilih dari 6 judul buku yang ada. Tinggal dipilih aja mau yang mana gitu. Oke, nanti tinggal pilih yang mana ngobrol sama Pak Yosef, boleh tipis-tipis. Tapi kalau lebih dalam, langsung ya bisa one-on-one meeting gitu. Iya. Kalau mau Oke. nanya lebih dalam bisa aja lah tuh ya, nggak apa-apa gitu. Oke, Pak Yosef karena memang sudah jam 9. Kayaknya Oke, kita iya karena kita kayaknya harus ada next ALC ya Pak ya, biar ini ya ngomongnya lebih panjang lagi kayaknya. oke. Oke, tapi nanti saya mau gantian saya share screen, saya akan menjelaskan sedikit tentang iCommunity. Nah, nanti Bapak bisa memberikan closing statement setelah itu, boleh ya Pak ya? Halo? Halo? Putus. Oh ya? Jelas? Putus, sorry. Ayo. Jelas sekarang? Jelas. Oke, jadi saya nanti Ya. untuk Bapak bisa share, kasih closing statement setelah saya share screen, begitu deh? Boleh? Boleh, siap. Oke, saya boleh share screen, boleh dibantu? Oh, iya sebentar. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu. Sekarang gantian saya share screen ya, Bapak Ibu ya. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity yang baru join, baru pengen tahu tentang iCommunity. Ini saya kasih sedikit tentang iCommunity. Jadi, iCommunity ini didirikan oleh Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital dan UPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak certified trainer di bidang digital marketing. Nah, lalu apa sih iCommunity itu? iCommunity punya visi akan komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, lalu tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, jadi sebagai komunitas ini kami nggak pengen jadi komunitas cuma kongko-kongko aja terus habis itu udah kayak gitu. Kita pengen jadi komunitas yang firm. Oleh karena itu kita punya kode etik. Gitu. Kode etik ini harus dipatuhi oleh seluruh dari member maupun sampai leaderboardnya iCommunity. Nah, ini nih saya akan menjelaskan tentang poin iCommunity. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nih yang banyak pebisnis ada mengalami masalah terkait misalnya network-nya nggak tepat, kesulitan mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami masalah berikut, sebenarnya nggak apa-apa, karena itu terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu merasa bahwa, saya udah ikut seminar loh, udah ikut workshop, udah ikut motivasi, tapi masih kayak gini-gini aja. Nah, Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu bergabung dengan iCommunity, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, global community, ada access networking, access training, dan juga contributing. Yang kedua adalah quality village, list customer baru, laser baru, dan juga customer retention. Yang ketiga, kami low cost, karena nggak perlu biaya iklan, malahan bisa bisnisnya Bapak Ibu yang akan iklankan dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama.
Lalu ini nih beberapa program dari IPMT. Jadi kita yang tadi saya bilang kita nggak pengen jadi eh, komunitas yang cuman gitu-gitu aja, tapi kita pengen jadi komunitas yang benar-benar firm kayak gitu. So kita punya berbagai macam program yang membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis dan networks kayak gitu. Oke, how to grow your business with community. Jadi ini adalah karena kata kunci kita adalah collaboration dan networking kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di ILC udah kenalan sama siapa nih kayak gitu, terus nanti Bapak Ibu pengen coba lebih dekat dengan mereka, bisa join di IBM atau I Community Business Matching yang diadakan secara online maupun offline. Nanti kalau ada cocok sama pelaksana lain nih bisa di luar online meeting yang akhirnya rekomendasi. Nah, ini contoh business matching secara online di www.icommunity.id. Bisa di-chat di situ ada online-nya dan juga ada offline-nya tenang aja. Jadi nggak perlu khawatir karena kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka online nih bisa offline. Jadwalnya ada di mana? Jadwalnya bisa dicek di iCommunity Official. Jadi di situ Instagram kami semua lengkap tentang informasi apa sih yang ada di iCommunity. Dan informasi terbarunya nih Bapak Ibu kalau ada yang mau join pro untuk 17 Agustus besok, spill dikit aja ya Bapak Ibu, kita akan ada promo around sejutaan untuk member pro, tapi pastinya nanti akan saya share di Instagram kita. Jadi Bapak Ibu harus nanti 17 Agustus harus langsung chat kita untuk jadi member pro itu gimana, karena benefitnya banyak banget. Benefitnya Bapak Ibu bisa dapat kolaborasi dengan berbagai network dan sama member pro kayak gitu. Jadi banyak banget benefitnya kalau Bapak Ibu jadi member pro-nya di ICommunity. Gimana sih caranya? Pengen tahu intinya itu gimana sih? Kalau saya mau jelas, Bapak Ibu bisa cek di website kita, icommunity.id. Di situ juga ada chatbot, iChatty. Jadi di situ Bapak Ibu bisa tanya apapun tentang iCommunity, itu akan dijawab. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini YouTube-nya iCommunity, jadi Bapak Ibu harus subscribe nih. Kalau tadi penasaran Pak Yosef tadi mau apa aja ya, penting-penting, aduh bukunya tadi apa ya, nanti besok bisa di rewind di YouTube-nya. Oke, itu sekilas tentang community. Kembali lagi ke Pak Yosef. Oke, kembali lagi. Masih ada di sini kah? Oke. Masa ditinggal? Nah, saya anxiety lah kalau ditinggal. Oke Pak, boleh dikasih ini Pak closing statement-nya dong untuk ngobrol kita pada malam hari ini. Oke. Statementnya mungkin kecerdasan finansial itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan atau kita jauhi, tapi juga bukan sesuatu yang sifatnya baku. Misalkan kita belum memilikinya atau merasa belum memilikinya, padahal itu sudah dalam diri kita sebenarnya dari kecil sudah dibentuk lingkungan dan bentuk kita untuk punya kecerdasan sendiri. Untuk mempunyainya memang kita harus mau belajar dan mempraktekannya langsung. Kadang teori percuma, Bu, mesti harus dipraktekkan. Dan finansial ini seringkali mungkin kita sering melupakan peranannya. Namun kalau kita mau benar-benar melaksanakannya, ini akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang bisa saja akan mengubah hidup kita di kedepan hari. Dan satu hal lagi yang paling saya pengen share adalah pastikan bahwa ketika mempunyai kecerdasan finansial, kita tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang kurang baik. Karena jujur nih, kemarin saya baru ada ikuti suatu kayak WA group ya. Saya pikir tadinya dia baik, Bu, bagi-bagi investasi. Ternyata setelah jalan beberapa waktu ada member yang WA, dia tertipu, Bu, sampai 600 juta dari itu. Jadi kalau saya lihat tadi orang tadi yang memberikan itu sangat pengetahuannya sangat bagus tentang finansial, tapi ternyata dipergunakan untuk hal yang kurang baik. Nah, kecerdasan finansial ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang bisa kita share untuk bersama, untuk kebaikan bersama, dan sebaiknya memang harus digunakan seperti itu, gitu ya.
jangan untuk kepentingan sendiri atau merugikan orang lain. Kita harus bisa juga belajar bagaimana mau mengelola hidup kita. Jangan hanya berpikir bahwa hidup ini just flow with the flow, go with the flow gitu ya, istilahnya ya jalanin aja gitu loh. Tapi kalau bisa kita mempunyai perencanaan tentang kehidupan sendiri. Nah, mungkin statementnya itu aja, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangannya, Bu. Oke, penuh makna sekali ya di setiap kata-katanya Pak Yosef ini ya. Selalu meriman kita untuk kalau misalnya belajar juga harus praktek, terus kita juga harus selalu mengamalkan kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di iCommunity Pak Yosef. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi next-nya. Oke, terima kasih sama-sama Bu. Terima kasih untuk semua nih peserta malam hari ini. Selamat malam Bu. Terima